Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi lidirasatil lughatil arabiyyah fi hadhihi qanati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nakirah dan ma'rifah. Secara umum, nakirah dan ma'rifah kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut dengan kata umum dan kata khusus, yaitu umum dan khusus. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang nakirah atau kata yang masih umum. Ta'rif atau definisi nakirah. An-nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Nakirah atau isim nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang belum nyata atau yang belum jelas. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari kata isim nakirah. Kitabun, madrasatun, mudarrisun. Nah, salah satu ciri isim nakirah adalah tanwin. Pada kata kitabun, madrasatun, mudarrisun. Nah, berikutnya perhatikan contoh dalam bentuk kalimat yang ada kata dalam bentuk nakirahnya. Laisa li Muhammadin sadiqun ya'rifuhu. Pada kata sadiqun, dhammahnya berupa tanwin, dan tanwin itulah yang menunjukkan kata tersebut berupa nakirah atau kata yang masih dalam keadaan masih umum. Berikutnya kita ambil contoh untuk contoh kalimat yang ada kata berupa isim nakirahnya. Li amun fi hadhil madinah. Kata amun dhammahnya berupa tanwin yang menunjukkan kata tersebut adalah nakirah atau bentuk yang belum nyata. Nah, jadi kalau kita simpulkan, tanwin adalah salah satu ciri-ciri bentukan dari kata yang berupa nakirah. Berikutnya, kita akan membahas tentang isim ma'rifah. Ma'rifah atau kata yang sudah nyata atau jelas. Ta'rifu al-ma'rifah atau definisi ma'rifah.
Al-ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang jelas atau yang nyata. Contoh ma'rifah adalah Al-Kitabu, kemudian Ilyasu, kemudian Al-Muwazzafu. Nah, itu adalah salah satu dari bentukan contoh-contoh kata ma'rifah. Anwa'ul ma'arif, macam-macam bentuk ma'rifah. Macam atau bentuk ma'rifah yang pertama adalah alif lam atau kata yang terhubung dengan alif lam. Kemudian yang kedua, al-alam, isim alam. Yang ketiga, dhamir. Yang keempat, isim isyarah. Yang kelima, isim mausul. Yang keenam, mudhaf ilal ma'rifah, dan yang ketujuh al-munada al-maqsud. Nah, berikutnya kita akan membahas satu persatu bentukan dari ma'rifah. Yang pertama adalah yang tersambung dengan alif lam atau al-muqtarinu bi alif lam. Setiap kata benda yang ada alif lamnya. Contoh, al-kitabu, al-madrasatu, al-ma'hadu. Nah, dari kata-kata di atas semuanya menggunakan alif lam yang merupakan tanda atau ciri ma'rifah yang pertama. Berikutnya yang kedua, isim alam, yaitu nama alam seperti nama orang, nama kota, tempat, nama negara, sungai, laut, dan gunung, dan macam sebagainya yang merupakan dari alam. Seperti contoh, Aisyah, nama orang, Makkah, nama sebuah kota, An-Nil atau sungai Nil. Nah, itulah contoh untuk isim alam. Kemudian, tanda ma'rifah yang ketiga adalah isim dhamir atau yang bisa kita sebut dengan kata ganti. Seperti dia, kamu, mereka. Perhatikan contoh berikut. Baiti, kitabuhu, kitabukum, alaika. Nah, contoh kata-kata tersebut yang terhubung dengan dhamir, yaitu dhamir muttasil. Lanjut, berikutnya isim ma'rifah yang keempat adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Seperti ini, itu. Seperti kata dalam bahasa Arab, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, hadzani, haula'i, ulaika. Seperti contoh berikut, hadza kitabun, hadhihi mistaratun, dzalika baitun, tilka madrasatun. Nah, kata-kata pada contoh tadi semuanya terhubung dengan isim isyarah
atau kata tunjuk. Nah, apabila isim sebuah kata terhubung atau digabungkan dengan kata tunjuk, maka kata tersebut menjadi isim ma'rifah atau isim yang sudah nyata atau jelas. Berikutnya, bentuk isim ma'rifah yang kelima adalah isim mausul atau kata hubung. Nah, apabila sebuah kata dihubungkan dengan kata hubung ini, maka dia menjadi isim ma'rifah. Adapun isim mausul tersebut adalah alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, atau allati. Contohnya, ja'a alladzi safirun. Nah, kata dalam kalimat ini adalah isim ma'rifah karena ada alladzi sebagai kata hubung. Berikutnya, yang keenam adalah mudhaf ilal ma'rifah atau kata yang digabungkan dengan ma'rifah. Perhatikan contoh berikut. Maktabatul madrasati kitabu Zaidin. Nah, pada contoh pertama, maktabatul madrasati, kata al-madrasati yang ada alif lamnya adalah bentuk dari ma'rifah, yang mana tanda ma'rifahnya adalah alif lam. Atau pada contoh yang kedua, kitabu Zaidin. Nah, kata Zaidin adalah bentuk ma'rifah karena isim alam atau nama orang. Kemudian, kita akan masuk ke pembahasan isim ma'rifah yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu munada al-maqsud bin nida, yaitu isim nakirah yang diberi huruf nida atau panggilan dengan tanpa merubah kedudukan dari isim tersebut. Kita perhatikan contohnya, ya rajulun. Yang kedua, ya tilmizun. Nah, di sini huruf nida tidak merubah isim tersebut kedudukannya, di mana kedudukannya tetap dalam keadaan dhammah. Kalau kedudukan yang sebenarnya ketika dimasuki oleh huruf nida, maka kedudukan isim tersebut adalah nasab atau fathah. Nah, demikianlah pembahasan kali ini untuk nakirah dan ma'rifah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.